Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Selasa ini Ustazah dapat menyapa kalian semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, tetap semangat belajarnya walaupun dengan jarak jauh. Anak-anakku, hari ini hari Selasa 3 Agustus 2021. Mari sama-sama kita belajar ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan berislam, bab yang kedua atau pelajaran yang kedua. Nanti kalian bisa menyimak videonya Ustazah ini ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang dua kalimat syahadat. Masih ingat kan bunyinya dua kalimat syahadat? Bunyinya apa anak-anakku? Ya, betul. Bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya adalah dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama dinamakan apa kemarin? Syahadat tauhid, benar. Syahadat yang kedua kemarin dinamakan apa? Syahadat Rasul. Pintar sekali. Baik, di pembelajaran kedua ini, materi yang akan kita pelajari adalah hari ini adalah kesucian dan kebersihan. Jadi materi atau pelajaran kedua ini yang akan kita bahas adalah kesucian dan kebersihan. Kesucian dan kebersihan. Kesucian itu sebagian dari iman. Allah mencintai orang yang menjaga kesucian. Sholat itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau kita sholat, badan kita, pakaian kita itu harus suci. Kalau tidak suci dan bersih maka tidak diterima. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan air kepada kita. Karena dengan air itu kita dapat berwudu, kita dapat mandi, membersihkan tubuh, ya, serta pakaian dan najis yang terkena kita. Jadi kita harus bersyukur karena adanya air bisa digunakan untuk berwudu, mandi, membersihkan pakaian dari najis dan kotoran, ya. Jadi saya ulangi kembali, kesucian itu sebagian dari iman. Kebersihan rumah, dari kesucian dan kebersihan ini bisa berada di rumah, ada di sekolah dan di masjid, ya. Kebersihan yang akan kita bahas di sini adalah kebersihan yang berada di rumah, kebersihan yang ada di sekolah, serta kebersihan tempat ibadah. Yang pertama kita bahas kebersihan di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibu yuhibbul tayyiba nadhifu yuhibbun nadhafah. Karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda fanadhifu buyutakum. Artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, maka memberi dan menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Allah itu menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan. Maka bersihkanlah rumah kalian.
Rumahku selalu bersih karena dijaga kebersihannya setiap hari. Di halaman rumah ada tanaman bunga yang tumbuh indah karena dipelihara. Kebersihan rumahku dijaga oleh semua anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Jadi, apakah rumahmu juga bersih? Pasti bersih ya. Yang menjaga kebersihan rumah itu tidak kamu sendiri, tidak kalian sendiri, tetapi yang menjaga kebersihan rumah itu adalah semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu ayah, ibu, kakak, adik yang terdapat di dalam rumah kamu. Bagaimana caranya agar rumah itu tetap rapi dan bersih? Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai rumah. Saat kamu di rumah, bantulah orang tua untuk menyapu dan mengepel lantai rumah. 2. Membersihkan debu yang melekat di meja, kursi, lemari, rak buku, kaca jendela, dan daun pintu. Jika ada debu, maka segeralah sulak ya, atau dibersihkan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Saat di rumah, ketika ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membuangnya sembarangan atau di depan halaman rumah seumpama, atau di dalam kamar atau di ruang tamu. Sampahnya dibiarkan begitu saja, tetapi buanglah sampah tersebut di tempat sampah. Yang keempat, membersihkan kamar mandi atau WC. Yang kelima, jika ada tanaman di rumah, maka siramilah tanaman itu agar terlihat indah dan bisa tumbuh subur. Yang keenam, menata kembali peralatan bermain dan peralatan belajar yang sudah dipakai. Ayo, siapa yang setelah belajar itu bukunya masih berantakan? Atau habis main masih berantakan mainannya? Nah, itu tidak boleh. Maka agar terlihat rapi dan indah, bersihkanlah peralatan bermain dan peralatan belajarnya ya. Itu adalah cara untuk menjaga kebersihan di rumah. Yang B, kebersihan sekolah. Sekolahku adalah SD Integral Lukman Al-Hakim Pesantren Hidayatullah. Kelas dan halamannya selalu bersih dan rapi. Demikian juga kamar mandi, taman, dan ruang lainnya. Semua murid, guru, dan karyawan bertanggung jawab atas kebersihannya. Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah? 1. Buanglah sampah atau bekas makan dan minuman itu pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Yang kedua, tidak mencoret dinding, meja, dan kursi sekolah. Jadi meja, kursi itu harus terlihat bersih. Tidak ada yang mencoret-coretnya, ya. Itu untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti. Pernah kan di sekolah kita setiap Kamis bersih? Nah, itu salah satu contoh untuk menjaga kebersihan. Siapa ustadzah yang menjaga kebersihan itu? Apakah aku sendiri? Oh, tidak. Yang menjaga kebersihan itu ada ustadz-ustadzah, ada muridnya, ada karyawan, ada petugas kebersihan juga. Jadi yang menjaga kebersihan sekolah itu adalah semua anggota yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, membentuk dan mengaktifkan regu piket. Biasanya di dalam kelas pasti kamu akan dibagikan jadwal piket oleh ustadzamu. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Kalau seumpama hari Senin ada si A, maka si A harus dan anggotanya harus bertanggung jawab atas kebersihan kelas pada hari tersebut, ya. Jangan pas waktu piket langsung pulang. Jadi menyapu kelas dulu, karena kelas itu adalah tanggung jawab semua siswa yang ada di dalam kelas. Yang keempat, buang air pada tempatnya dan menyiramnya. Itulah sekolah yang bersih, sekolah yang indah, maka muridnya dan anggota
anggota sekolah itu menjadi nyaman, tidak ada kotoran, tidak bau, dan bersih, indah, rapi. Jadi saat belajar itu terasa nyaman. Yang C, kebersihan tempat ibadah masjid, ya. Masjid atau musola juga harus dijaga kebersihannya. Jika hendak mau melaksanakan sholat, tentu harus bersih dari kotoran dan najis baik badan, pakaian, atau tempat sholat. Jadi saat kita mau sholat itu semua harus bersih, dimulai dari tempatnya, pakaian, kemudian badan, semuanya harus bersih. Untuk itu tempat yang akan digunakan tempat yang digunakan untuk sholat, baik masjid maupun musola ataupun rumah, harus bersih dan suci. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat ibadah di masjid atau musola? 1. Kita dapat memakai alas kaki. Kita dapat melakukan hal berikut. 1. Tidak memakai alas kaki dan mengeringkan kaki yang basah saat masuk masjid. Yang kedua, membersihkan lantai, kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu atau kotoran lainnya. Jadi lantai, jendela itu harus dibersihkan juga. Yang keempat, merapikan sajadah, mukena, kain sarung, dan perlengkapan sholat lainnya yang sudah dipakai. Jadi saat kita sudah selesai sholat, maka rapikanlah sajadah, mukena, peci, ataupun peralatan sholat yang lainnya harus dibersihkan kembali atau dirapikan kembali. Yang keempat, sama, membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu adalah cara untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat sekolah, dan membersihkan tempat ibadah masjid. Bagaimana kalau kita untuk melakukannya? Kita bisa melakukannya di setiap hari. Caranya, 1. Mencintai kesucian anggota tubuh dan pakaian, dimulai dari dirinya sendiri, ya. Saat menjaga kesucian dan kebersihan dimulai dari dirinya sendiri. Mencintai kesucian anggota tubuh dan pakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masjid, ataupun di musola. Yang ketiga, rajin wudhu dan mandi, ya. Jangan sehari mandinya 1 kali. Ada yang seperti itu? Insya Allah tidak ada, ya. Rajin wudhu dan rajin mandi. 4. Menaruh sampah di tempatnya. Kalau kita sudah makan atau membuang makan yang tersisa, buanglah pada tempatnya. Jadi sampahnya tidak berserakan sehingga bisa menyebabkan kuman. Yang kelima, tidak meludah di sembarang tempat, ya. Itu adalah beberapa hal yang dapat Ustazah sampaikan tentang cara menjaga lingkungan di rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Nah, di halaman 12 itu ada 10 pertanyaan. Kalian bisa menjawabnya. Pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan tadi, ya. Jadi, ayo temukan jawabannya di halaman 12. Jika kamu sudah mengerjakannya dengan penuh semangat, maka bisa dikirimkan Ustazah di Google Classroom, ya. Jadi, belajarnya harus semangat, harus bahagia. Karena saat kita belajar hati tidak bahagia, maka juga ilmunya nanti nggak masuk karena perasaannya itu selalu marah atau selalu tidak happy, ya. Jadi yang dikerjakan adalah halaman 12. Ayo temukan jawabannya. Ada 10 pertanyaan. Silakan kamu kerjakan dengan penuh semangat, ya. Terima kasih anak-anakku kelas 3 ICP. Apa yang Ustazah sampaikan semoga bermanfaat dan anak-anakku paham semuanya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.